Skandal emas ilegal berlabel Antam. Guys, bayangin, lo beli emas Antam tapi ternyata itu emas ilegal yang cuma dikasih cap Antam. Gila kan? Ini bukan emas palsu tapi ada skandal gede di baliknya. Dan lo sebagai masyarakat bisa kena dampaknya. Emas, ini asli, tapi ilegal. Jadi gini, emas ini bukan emas palsu. Fisiknya asli, kadar emasnya tetap emas murni. Tapi asal-usulnya ilegal. Ada sekitar 109 ton emas yang diduga masuk ke pasar tanpa prosedur resmi dan tanpa bayar pajak, tapi tetap dikasih cap Antam. Paham kan masalahnya? Modus operandi dan penyebab skandal. Modusnya gini, ada oknum di dalam Antam yang nggak selektif nerima emas dari luar. Harusnya emas yang masuk itu berasal dari sumber resmi yang terverifikasi. Tapi ternyata emas dari luar yang nggak jelas asalnya bisa masuk dan dikasih cap Antam. Tapi kenapa bisa? Ya, karena pengawasan longgar. Oknum di Antam main mata sama pihak luar buat masukin emas yang nggak jelas asalnya. Akibatnya, emas yang harusnya masuk jalur resmi malah bocor dan pemerintah rugi besar. Jalur emas dari tambang ilegal masuk ke jalur gelap, lalu berakhir di pasar dengan cap Antam. Dampak dan kerugian negara. Lo pikir ini cuma masalah jual beli emas? Nggak sesimpel itu. Ini dampaknya luas banget. Kerugian negara, pajak dan bea cukai dari emas ilegal ini hilang. Pemerintah kehilangan potensi pemasukan triliunan rupiah. Harga emas kacau. Emas ilegal yang beredar bikin supply and demand nggak seimbang. Harga emas Antam jadi turun atau nggak stabil. Kepercayaan publik rusak. Lo yakin beli emas Antam beneran dari sumber resmi? Kepercayaan masyarakat ke brand Antam bisa anjlok gara-gara skandal ini. Tindakan hukum dan negara. Kejaksaan Agung udah turun tangan, dan 6 mantan petinggi Antam ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terlibat dalam skema jual beli emas ilegal ini. Tapi masalahnya, apakah ini cukup? Apa cukup cuma nangkep segelintir orang, sementara sistemnya masih bisa bocor lagi? Solusi konkret, jangan sampai terulang. Kalau nggak mau kejadian kayak gini terus berulang, harus ada perubahan sistem. Ini solusinya. 1. Pemerintah harus perketat pengawasan peredaran emas. Jangan cuma ngawasin tambang, tapi juga sertifikasi dan jalur distribusi. 2. Antam harus transparan. Gunakan teknologi blockchain buat lacak asal-usul emas, biar nggak ada lagi emas ilegal yang masuk jalur resmi. 3. Masyarakat harus beli emas di tempat resmi. Jangan gampang percaya harga murah atau diskon gede. Cek sertifikat dan beli di gerai Antam langsung. Guys, ini bukan sekadar kasus biasa. Ini tentang kepercayaan kita ke sistem investasi emas. Kalau pemerintah dan Antam nggak segera berbenah, skandal kayak gini bakal terus terjadi. Dan yang rugi, kita semua. Tag temen lo yang investasi. Emas, kasih tahu biar nggak gampang ketipu. Dan biar kita bisa bareng-bareng nuntut transparansi.